Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang, yaitu pertama saya sendiri, Miftah Fadli As'ad, yang kedua Bapak Musliadi, dan yang ketiga Bapak Muhammad Harun Ashar. Kelompok 4 ini kami mengangkat studi kasus, yaitu pada perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera. Perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera ini, atau biasa disingkat SNS, merupakan perusahaan yang menjadi distributor resmi dari produk Garuda Food. SNS dan Garuda Food sendiri merupakan dua perusahaan yang berada di bawah satu holding company, yaitu Tudung Group. Sehingga Garuda Food sebagai produsennya dan yang menjadi distributornya untuk menyebarkan produk-produknya adalah PT Sinar Niaga Sejahtera. Nah, PT Sinar Niaga Sejahtera itu sendiri berkantor pusat di alamat Jalan Kelapa 3, nomor 13. Nah, PT Sinar Niaga Sejahtera yaitu memiliki dua kantor cabang, yaitu kantor cabang pertama di Region Sulawesi 1 dan kantor cabang kedua yaitu di Region Sulawesi 2, yang dimana kantor Region Sulawesi 1 terletak pada Kota Makassar dan kantor Region Sulawesi 2 terletak pada Kota Manado. Dan untuk lebih melancarkan aktivitas pendistribusian produk dan administrasi pada PT Sinar Niaga Sejahtera ini, mereka memiliki aplikasi yang bernama aplikasi Bosnet. Yang dimana aplikasi Bosnet ini terletak pada kantor pusat, yaitu di Jakarta. Dan untuk mendukung aplikasi Bosnet agar dapat diakses pada kantor-kantor regional PT Sinar Niaga Sejahtera, dibutuhkan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan terminal-terminal komputer yang ada di kantor regional dengan server yang berada di PT Sinar Niaga Sejahtera. Namun, belum semua kantor cabang memiliki perangkat jaringan yang memadai, sehingga kendala pada proses penggunaan aplikasi Bosnet dalam membantu kelancaran administrasi dan distribusi masih belum bisa 100% terlaksana dengan baik. Dengan demikian, diperlukan jaringan komputer yang ada dalam perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera, baik dari sisi performa dan desain jaringannya yang sangat berkaitan erat dengan performa jaringan yang ada pada PT Sinar Niaga Sejahtera. Sehingga seluruh kantor cabangnya dapat mengakses aplikasi Bosnet, sehingga pendistribusian dan administrasi pada perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera lebih efektif. Nah, adapun proses bisnis pada PT Sinar Niaga Sejahtera, yaitu mencangkup proses dari admin hingga pendistribusiannya, yaitu pertama, toko-toko melakukan orderan barang pada PT Sinar Niaga Sejahtera di regionalnya masing-masing. Maksudnya di sini di dekat regionalnya masing-masing. Yang kedua, setelah admin region menerima orderan pesanan dari toko-toko, admin memberikan orderan atau pesanan dari toko-toko itu ke divisi gudang. Nah, setelah divisi gudang menerima orderan tersebut, bagian divisi gudang mempacking barang pesanan toko-toko tersebut. Kemudian setelah gudang mempacking barang-barang pesanan orderan tersebut, di bagian divisi dropping
atau bagian pengantaran barang, mendistribusikan barang-barang pesanan ke toko-toko tersebut. Nah, setelah pendistribusian dilakukan oleh divisi dropping atau divisi pendistribusian barang, maka dropping kembali ke regionalnya masing-masing untuk menyetorkan hasil penjualan pada admin regional pada hari itu juga. Nah, inilah proses-proses bisnis yang terjadi pada PT Sinar Niaga Sejahtera. Nah, demikian presentasi saya untuk sisi perusahaan dan bagian proses bisnisnya di PT Sinar Niaga Sejahtera. Untuk selanjutnya, bagian desain jaringan atau networkingnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Harun Asar. NIM 2020130001, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa model jaringan, desain rancangan, dan juga perangkat jaringan pada studi kasus PT SNS Group, yaitu area distribusi kantor regional Sulawesi 1 dan juga regional Sulawesi 2. Oke, kita masuk ke pertama, analisa model jaringan. Oke, analisa model jaringan seperti pada proses bisnis sudah jelaskan, yaitu ada 4 departemen pada kantor regional masing-masing ya. Ada finance, HRD, admin, dan juga gudang. Nah, di mana setiap departemen pada kantor regional Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 ini harus terhubung dengan kantor pusat yang ada di Jakarta. Di mana server pada aplikasi BOSNet ini, aplikasi yang digunakan pada proses bisnisnya itu terpusat atau ditaruhnya di Jakarta. Jadi otomatis kita harus menghubungkan setiap kantor regional dengan kantor pusatnya. Selanjutnya dalam perencanaannya nanti seluruh departemen ini kita akan hubungkan dengan satu jaringan LAN ya. Jadi dalam satu kantor regional itu kita akan buatkan dia jaringan LAN. Lalu nanti jaringan LAN-nya kita akan hubungkan ke pusat. Terus tiap departemen nanti memiliki beberapa user. Nah, di sini kita membuat dia terbagi dalam satu jaringan LAN karena tiap departemennya memiliki beberapa user. Jadi ada beberapa user nanti di setiap departemen, itu bagian finance, HRD, dan admin, yang dimana kita buat dia jadi jaringan lokal dulu dalam LAN, baru kita hubungkan ke jaringan pusat. Selanjutnya, kemudian untuk menghubungkan jaringan LAN dengan server utama yang ada di Jakarta, kita akan menggunakan Cloud VPN dari provider Telkom, di mana kita menggunakan di sini Cloud VPN selain sebagai untuk membantu menghubungkan jaringan LAN yang kita buat dalam kantor dengan server pusat. Itu juga kita memilih Cloud VPN ini karena masalah keamanan. Jadi dengan penggunaan VPN bisa mungkin lebih aman jaringannya. Oke, kita masuk pada rancangan desain jaringan di sini. Merupakan rancangan desain jaringannya kita bisa bagi 3 ya. Kita bisa bagi 3 di sini. Yang pertama ini merupakan bagian server pusat, ini jaringan pusat ya, jaringan kantor pusat. Nah, di sini kita punya server BOSNet-nya ya. Di sini kita punya server BOSNet-nya. Terus setelah itu server BOSNet-nya ini kita akan hubungkan menggunakan switch untuk masuk ke router kantor pusat. Yang dimana router kantor pusat ini kita akan hubungkan dengan modem PT Telkom ya. Jadi di sini kita menggunakan jasa PT Telkom untuk masuk ke cloud PT Telkom ya. Jadi kita memanfaatkan cloud dari PT Telkom ini untuk saling terhubung nanti dengan kantor regional. Nah, untuk kantor regional sendiri ada, kita bisa bagi di sini. Ini merupakan kantor regional 1 Sulawesi 1 yang dimana kantor pusatnya berada di Makassar ya. Terus selanjutnya di sini ada kantor regional Sulawesi 2 yang berada di Manado. Jadi bisa disimpulkan ini sudah antar daerah ya. Di sini di Jakarta dia, di sini Jakarta, terus di sini di Makassar, dan di sini di Manado. Oke, pada dasarnya kantor regional itu mempunyai arsitektur atau desain rancangan yang
mirip-mirip saja, yaitu di mana eh, kita membuat dulu LAN-nya ya. Kita membagi jaringan LAN-nya itu menggunakan switch di sini. Kita pakai switch di sini ya. Switch untuk membagi jaringan per tiap departemen. Jadi kita akan bagi jaringannya dulu per tiap departemen. Di mana di sini kita bisa lihat ya, ada departemen admin, terus ada untuk ini untuk HRD, terus juga ada untuk gudang dan juga untuk ini ya, finance, bagian finance. Jadi kita sudah bagi-bagi menggunakan switch ya, setelah dari router utama kantor dan juga modem IndiHome-nya, modem Telkom. Mohon maaf. Ya, di sini kita sudah bagi-bagi per departemen. Nah, nanti departemen sendiri untuk menghubungkan ke masing-masing usernya di sini, kita akan menggunakan hub. Kita akan menggunakan hub untuk membagi lagi jaringannya per user tiap departemen. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian finance di sini kita mempunyai 5 user ya. Ini sama dengan penjelasan yang tadi, user yang tadi itu ada 5 di sini di bagian finance, terus gudang dia punya 2 ya. Punya 2 user, terus untuk HRD dia punya 4, terus untuk admin dia punya 4 juga ya. Jadi setelah dari switch kita bagi per departemen, terus selanjutnya kita akan bagi per user menggunakan hub. Oke, selanjutnya untuk ini ya, untuk khusus untuk ruangan kantor kepala, kita menggunakan ini wireless access point, di mana kepala kantor membutuhkan jaringan yang lebih stabil, jaringan yang lebih terkhusus dia ya. Jadi kita sendirikan dia karena kantor kepala ya, otomatis di kantornya sendiri dia bos, berarti dia ruangannya tersendiri ya, tidak ada orang lain. Jadi dia cuma satu orang di dalam ya. Jadi makanya kita pakai menggunakan access point untuk kepala kantor di sini. Dia wireless, dia jadi tanpa kabel. Terus selanjutnya di bagian sini di setiap bagian regional ini kita terhubung, ada namanya cloud ya, cloud PT Telkom. Jadi yang menghubungkan seluruh apa namanya, untuk menghubungkan seluruh jaringan ini kita menggunakan cloud PT Telkom. Di mana cloud PT Telkom ini uh, digunakan untuk model jaringan dengan bantuan internet. Oke, selanjutnya akan lanjut peralatan yang direkomendasikan pada setiap regional ya. Jadi ini merupakan perangkat-perangkat yang kita akan gunakan nanti dalam membuat jaringannya. Yang pertama itu modem ISP Telkom Astinet 5 Mbps, itu ada sekitaran 1,5 sampai 2 juta per bulan. Terus ada router Mikrotik, router board CCR 1009 7G 1C 1S Plus, di mana kisaran harganya sekitar 7,5. Selanjutnya ada switch Mikrotik router board CSS 326 24G 2S plus RM. Harganya itu sekitaran 2,5 ya, 2,5 sampai 3 juta. Terus selanjutnya hub D-Link DGS 100 8A gigabit 8 port switch hub. Harganya 300.000. Terakhir kita untuk di bosnya ini kita menggunakan access point TP-Link 300 Mbps. Dia wireless and sailing mode ya. Jadi dia tidak ada kabelnya karena dia wireless. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliadi dengan nomor pokok mahasiswa 2020-13-00006 akan mempresentasikan tentang teknologi dan protokol jaringan yang digunakan pada PT Sinarmas. Yang pertama yaitu VPN, Virtual Private Network, suatu teknologi yang memungkinkan seorang pegawai yang berada dalam kantor terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk bergabung dalam jaringan lokal. VPN itu punya keunggulan, kerahasiaan data, keutuhan data, dan autentikasi sumber. Kemudian internet VPN ini digunakan untuk mengontrol sepenuhnya jaringan regional dari server kantor pusat.
Berikut desain VPN yang kita rancang untuk diimplementasikan di PT Sinarmas. Di kantor pusat ada router VPN server, kemudian di setiap klien pada router regional itu terpasang VPN klien untuk menyambungkan ke VPN server. Jadi VPN ini menciptakan tunnel melalui cloud internet telkom. Selanjutnya VLAN. VLAN ini adalah virtual LAN untuk membuat jaringan-jaringan LAN dalam satu jaringan lokal. Keuntungannya ada keamanan, sisi keamanannya bagus, kemudian mampu menghemat biaya, kemudian punya kinerja yang lebih tinggi, kemudian ada sifat broadcast storm mitigation-nya, kemudian mampu mengefisiensikan pekerjaan dari staf IT, kemudian lebih mudah mengelola suatu proyek dalam kantor karena fungsi divisi yang terpisah. Berikut rancangan VLAN mulai dari divisi finance sampai divisi kepala sudah dibuatkan POR, dan bahkan juga IT maintenance juga dibuatkan POR jika misalnya akan di maintenance jaringannya. Kemudian di sini sudah dibagi posisi dari POR VLAN pada switch. Lebih detailnya di gambar berikut. Di sini sudah dibagi akses for finance itu di ETH23 dan seterusnya sampai di ujung IT maintenance di ETH24. Selanjutnya teknologi DHCP. DHCP ini mendistribusikan IP secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Selain IP address ada juga informasi tentang netmask, gateway, dan DNS pada sebuah DHCP. Desain umum DHCP dapat dilihat di gambar. DHCP server itu memberikan IP bisa secara dynamic dan atau bisa juga dijadikan IP static. Penerapan DHCP server pada router implementasinya seperti berikut. Di ETH2 itu adalah trunk for switch VLAN. Jadi di sini interface VLAN khusus untuk ETH2. Di sini sudah dibagi pada setiap interface itu khusus untuk VLAN 100, 200, 300, dan 400 adalah PC stub, yang mana PC stub ini tidak berpindah-pindah sehingga sebaiknya kita jadikan saja static IP. Kemudian di VLAN 500 karena menggunakan access point, kepala regional itu menggunakan laptop, jadi kita dinamikan saja IP-nya. Selanjutnya routing information protocol. RIP ini diimplementasikan nanti di PT Sinarmas. Kemudian versi yang digunakan yaitu versi yang kedua yang mendukung subnetting. Kemudian keunggulan RIP ini yaitu punya metode trigger update, kemudian punya timer untuk mengetahui kapan router harus kembali. Kemudian yang paling simple, RIP ini sangat cukup mudah diimplementasikan pada sebuah jaringan kantor. Selanjutnya teknik subnetting. Jadi plan subnetting pada PT Sinarmas ini pada kantor regional itu menggunakan IP address kelas C dengan prefix 24, kemudian global IP network-nya sudah tersedia. Kemudian global network ini akan dipecah-pecah dibagi menjadi subnetwork pada setiap divisi menggunakan teknik subnetting. Setelah dibagi, berikut pembagian alokasi IP address-nya hasil dari subnetting-nya. Secara umum network-nya sudah didapat dengan alasan berikut. Untuk divisi finance itu punya 6 user, yaitu 5 staff dan 1 gateway router, sehingga kita memilih prefix 28. Sebenarnya kita bisa memilih prefix 29 yaitu 6 IP address tersedia, namun untuk pengembangan lebih lanjut kita memilih prefix 28 untuk mendapatkan cadangan IP. Jadi seperti itu untuk divisi finance. Kemudian divisi HRD karena hampir sama dengan jumlah user yang tersedia yang ada, maka dipilih juga prefix 28. Sama dengan admin juga sama
jumlah usernya 6. Berbeda dengan divisi gudang ini punya 3 user, 2 staff, dan 1 gateway, sehingga prefix yang digunakan yaitu prefix 29, yaitu 6 IP address yang tersedia, sehingga masih ada 3 sisa IP address sebagai cadangan. Untuk IP address di bagian divisi kepala cukup menggunakan prefix 29 karena hanya 2 user yang biasanya menggunakan jaringan pada saat itu, yaitu satu untuk kepala regional dan satu untuk routernya sendiri. Demikian, terima kasih.